cuaca yang lagi tidak baik ya. Tahu kalau di tempat teman-teman ya, kalau di sini kemarau total gitu ya, luar biasa ya. Kekeringan terjadi di mana-mana. Jadi malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang TKP, ya, materi komunikasi ya. Nah, komunikasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Coach Galih, bahwa di sini itu sebetulnya masih satu keterkaitan antara materi sebelumnya, yaitu teknologi informasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi. Cuma bedanya mungkin kalau di komunikasi dia nanti lebih ke manfaat dari teknologi itu untuk sebagai sarana komunikasi gitu. Nah, kalau teknologi informasi lebih mungkin penggunaan pemanfaatan teknologi. Kalau komunikasi ini bagaimana dimanfaatkan, bagaimana komunikasi dalam satu perusahaan atau dalam satu lingkungan itu bisa terbentuk gitu ya melalui teknologi informasi. Tapi kurang lebihnya hampir sama persis sama lah soal-soalnya gitu ya. Jadi masih satu rumpun gitulah ceritanya. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya, atau bisa searching atau bisa cari-cari informasi apa apa itu pengertian dari komunikasi ya. Banyak pengertian komunikasi, tetapi secara umum komunikasi itu artinya adanya penyampaian pesan ya, penyampaian pesan dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan ya, sehingga di dalam proses itu pesan itu harus dipahami oleh kedua belah pihak, itu baru namanya nanti komunikasi yang efektif ya. Karena ada komunikasi yang tidak efektif ya, orang ngomong apa, si A ngomong apa, nanti si B nangkep apa. Si A melalui Zoom misalnya atau melalui HP, melalui gadgetnya mengatakan apa, melalui A-nya, nah tiba-tiba si B mendapat pengertiannya beda gitu ya, berarti tidak efektif lagi gitu ya. Jadi yang efektif itu adalah ketika si A menyatakan bahwa eh, apa misalnya lampu itu hidup, berarti si B juga harus memahami bahwa pesannya itu adalah lampu itu hidup, baik itu nanti disampaikan secara verbal maupun secara melalui teknologi informasi ya, misalnya melalui WA, ya, Telegram dan sebagainya, gitu ya. Jadi intinya ada proses penyampaian pesan gitu ya teman-teman ya. Di si pemberi pesan itu menyampaikan sesuatu, si penerimanya mendapatkan sesuatu. Ya, itu artinya komunikasi. Kalau ngomong sendiri, ya itu namanya sih komunikasi juga. Ya, tetapi nanti itu masuk ke komunikasi interpersonal, maksudnya ya kita bercakap-cakap dalam diri kita sendiri, gitu ya. Tapi komunikasi yang efektif adalah komunikasi ketika pesan itu tersampaikan dengan baik. Nah, tujuan dari komunikasi untuk mencapai kesepahaman dan membangun hubungan baik itu antar individu maupun dalam satu kelompok. Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalnya dalam penyampaian ini, materi ini, misalnya ada satu yang teman-teman ingin tambahkan, misalnya ada pengertian lain, ataupun ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ya. Kita ya inilah kita sedang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah praktek nyata dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, bagaimana kita daya gunakan media Zoom untuk kita bisa berkomunikasi tentang apa hal-hal nanti yang berkaitan dengan PNS maupun CPNS maupun P3K. Ya, jadi inilah bentuk konkretnya gitu yang kita lakukan gitu. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkannya di kantor, di instansi teman-teman juga sendiri gitu ya. Jadi tujuan dari komunikasi yang kita bangun harus membentuk satu kesepahaman. Ya, jadi setelah dimengerti dan dipahami, maka akan nanti dilaksanakan. Nah, kalau sudah mengerti dan dipahami, maka pelaksananya itu akan efektif, akan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan sesuai dengan target ya. Kalau kami namanya ada yang namanya target sasaran. Ya, ada sasaran, kemudian ada indikatornya. Nah, kalau komunikasi itu sudah dipahami, maka target ini akan tercapai. Tapi kalau
komunikasinya tidak sepaham, ya, misalnya si A menyatakan bahwa lampu itu hidup, tetapi si B mengartikan bahwa bukan lampu yang hidup, tetapi mungkin lampunya mati, gitu. Nah, berarti tidak sepaham, gitu ya. Artinya si B tidak memahami apa yang disampaikan oleh si A. Ya, banyak kendala-kendala komunikasi itu, ya. Kendala komunikasi itu baik itu kendalanya dari internal antara si pemberi dan penerima komunikasi, dan juga dari luar, gitu ya, menyebabkan tidak tercapai kesepahaman. Ya, setelah tercapai kesepahaman, lalu terbentuklah hubungan. Ya, jadi kita jadi memiliki hubungan, gitu ya, walaupun hubungannya misalnya hanya dalam dunia maya, dunia interaktif, gitu ya. Tapi ada hubungan yang terbentuk, yaitu hubungan antara uh, pemberi informasi, yaitu kami, ya, dengan penerima informasi, yaitu teman-teman semua, gitu ya, baik itu secara pribadi maupun nanti kita secara kelompok, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ya banyak, ya, ini bisa teman-teman pelajari, ya. Komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi di dalam diri sendiri, ketika kita bertanya-tanya dalam diri kita sendiri, ya, ketika kita memastikan dalam diri kita sendiri, ya, wah, benar nggak yang kulakukan ini, ya, gitu. Tapi kita tidak menyampaikan ke orang lain, tapi dalam hati kita sendiri, itu namanya interpersonal. Nah, kalau interpersonal berarti ada yang tadi itu, pemberi dan penerima, kita menyampaikan kepada eh, teman kita atau si penerima informasi yang ada di hadapan kita, gitu ya, itu interpersonal. Kemudian ada komunikasi kelompok, berarti komunikasi antar kelompok-kelompok yang ada, apakah itu nanti dalam satu tim, terus antar divisi, subbagian, dan segala macam. Komunikasi organisasi itu komunikasi antar organisasi, instansi satu dengan instansi lain, OPD satu dengan OPD lain, ya. Biasanya dengan mungkin menggunakan email, menggunakan surat, gitu ya. Ya, itu sudah namanya komunikasi organisasi. Artinya ada nama lembaga, ada nama instansi yang dibawa di dalamnya. Komunikasi massa, ya, komunikasi massa itu komunikasi, ya, bisa melalui media massa, baik itu lewat tertulis maupun virtual, gitu ya. Misalnya dari surat kabar, segala macamnya. Nah, kalau jenisnya juga bisa teman-teman nanti pelajari sendiri, ya. Komunikasi verbal, ya, melalui ucapan, kata-kata, nonverbal, ya, itu misalnya melalui gerak tubuh, mimik, ya, ekspresi mata, ya. Eh, Kemudian dari gerak tubuh, ya, biasa kan orang kalau 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 ngomong dengan orang lain kan ada ekspresi-ekspresi tertentu, kayak saya nih ngomong nih kan, ada ekspresi tertentu yang saya pancarkan, apakah itu saya senyum atau saya mungkin angkat tangan atau apa, gitu ya. Nah, ada ekspresi-ekspresi yang menggambarkan bahwa saya itu sedang berkomunikasi, gitu ya. Kemudian komunikasi tertulis, ya, komunikasi tertulis, surat, email, WA, ya, banyak, ya, kalau komunikasi tertulis, ya. Komunikasi visual itu bisa lewat grafik, video, ya, ya, termasuk sekarang yang ada di apa yang sedang viral, gitu, TikTok. Nah, itu komunikasi visual, gitu ya. Mereka menyampaikan sesuatu tetapi melalui eh, gadget yang kita lihat, kita pahami melalui gerakan ataupun melalui gaya-gayanya, ya. Kemudian komunikasi formal. Komunikasi formal, ya, komunikasi yang formal, gitu ya, menggunakan bahasa yang baku, IYD, tata caranya, susunan-susunannya. Nah, itu sudah ada bentuk-bentuknya, gitu, sudah ada rumus-rumusnya. Kita nggak bisa sembarangan untuk bikin ini, gitu, karena sudah ada aturannya. Nah, aturan tata naskah dalam satu OPD atau instansi itu juga ada, gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Aturan tata naskah untuk instansi A, kemudian aturan tata naskah untuk instansi B bisa saja berbeda, gitu ya. Tapi dia sudah formal, sudah baku. Itu tidak bisa sesukanya menambah-nambahnya, ya. Nah, komunikasi informal, nah, kalau ini tidak menggunakan bahasa yang baku, bisa saja, ya, santai, pakai bahasa mungkin ada campur-campur bahasa gaul, gitu ya, bahasa-bahasa pasaran, ya. Kemudian non formal, ya, sama, kurang lebih sama lah, ya.
Ini dalam lingkungan-lingkungan pertemanan atau lingkungan-lingkungan pergaulan kita ya, di mana mungkin kita sedang bercanda, bergurau, nah itu termasuk komunikasi ya, komunikasi non formal gitu ya. Kemudian komunikasi langsung, ya komunikasi langsung ya, langsung secara langsung ya, eh, bertatap muka dengan teman yang sedang kita ajak. Misalnya kita dengan saudara, dengan teman, atau dengan keluarga, di mana kita tinggal. Komunikasi tidak langsung ya seperti yang kita jalanin ini. Ya, komunikasi tetapi tidak bertatap muka langsung, tetapi melalui media. Medianya apa? Zoom, gitu ya. Bisa juga nanti medianya seperti surat, email, media lainnya gitu ya. Komunikasi massa tadi udah ya. Nah, memakai media eh, massa atau iklan ataupun surat kabar gitu ya. Di banyak ya, banyak. Nah, teman-teman, yang perlu kita pahami pertama adalah komunikasi dikatakan berhasil bila menciptakan kesepahaman. Ini tadi yang kita sudah jelaskan, yang saya kasih tahu di awal ya, bahwa komunikasi itu tujuannya adalah menciptakan kesepahaman antara si pemberi dan si penerima pesan. Ya, jadi kalau tidak sepaham, nah bagaimana kita mau melaksanakan tugas, bagaimana kita mau melaksanakan SOP yang berlaku, bagaimana kita mau melaksanakan perintah instruksi yang dikatakan. Ya, kalau tidak sepaham, artinya kerjaan pun nanti berantakan. Ya, jadi komunikasi yang berhasil harus menciptakan kesepahaman atau komunikasi yang efektif ya. Komunikasi yang efektif juga bisa menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, pengetahuan, ya, data-data yang ada, ya. Supaya apa? Supaya wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah. Apalagi ditambah dengan dorongan teknologi dan informasi. Harusnya kita mempunyai wawasan yang lebih luas, harusnya kita mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, harusnya skill kita lebih banyak lagi, ya, karena kita belajar dan juga eh, apa mendapat dorongan tambahan dari teknologi informasi di zaman sekarang, apalagi ya teman-teman ya, teknologi informasi luar biasa ya, sudah mendarah daging lah istilahnya gitu ya. Ya, tidak ada lagi kayaknya yang tidak dapat teknologi informasi, kecuali mungkin ada suku-suku tertentu gitu ya. Ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada teknologi, tapi secara umum teknologi informasi itu sudah menyebar luas ya. Dan selanjutnya mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, tetapi harusnya ya mempengaruhi sikap dan perilaku ini harusnya ke arah yang positif gitu ya. Kalau yang dibilang komunikasi yang baik ya. Tapi memang ada juga pengaruh sikap dan perilaku ini malah menjadi ke yang negatif. Tuh. Berhasil sih memang mungkin komunikasi itu didapatkan komunikasinya, cuma yang efeknya adalah hal yang negatif. Ya, misalnya sekarang ya kan ya, ada TikTok apa ada apalah istilahnya video-video yang didapat anak-anak kemudian melihat mereka mencontohkan karena ketidakpengertian akhirnya dilakukanlah ataupun dilakukan oleh anak-anak remaja, bahkan ada orang dewasa yang istilahnya hanya untuk biar terkenal pun, yang penting gue terkenal, bikin apa aja lah yang penting keren gitu ya. Nah, jadi sikap dan perilakunya itu justru jadi tidak baik gitu ya. Ya, komunikasinya memang berhasil diterima, tetapi efeknya tidak baik gitu ya. Artinya pengertian pemahaman dia akan eh, yang ada di situ itu dia belum cukup dewasa untuk memfilter gitu ya. Makanya kemarin waktu penyampaian teknologi informasi kan saya sampaikan juga bahwa seorang ASN itu harus mampu eh, memfilter ya, artinya harus jangan semua yang kita terima itu kita saring kita ambil, tapi harus ada filter, harus ada saringannya ya, supaya apa yang kita lakukan itu harusnya lebih baik gitu ya. Komunikasi yang diberikan, teknologi informasi yang kita dapat harusnya membuat kita ke arah yang lebih baik ya. Selanjutnya membangun hubungan ya. Komunikasi berperan penting membangun hubungan ya, karena lewat komunikasilah ya tercipta relation ya, baik itu individu dengan individu ataupun dengan kelompok yang lain gitu. Nah, ada yang mau kira-kira mau ditanya atau yang mau ditambahin sampai poin ini dulu, komunikasi yang berhasil?
Kira-kira ada? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas? Atau mungkin suara saya kecepatan? Mana? Jangan jangan sungkan-sungkan ya. Kan kita namanya diskusi gitu ya. Ya, teman-teman kalau ada punya pendapat atau punya pertanyaan silakan. Karena kita bukan mau mencari yang salah dan benar, tapi kita mau sharing ya. Kita mau sharing, berbagi pengetahuan. Oke, kalau sudah jelas, oke kita boleh lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau gimana, silakan ya. Nah, komunikasi yang berhasil juga harus bisa memecahkan masalah artinya menjadi effective solution, gitu ya. Ya, apalagi didasarkan pada teknologi informasi. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya harusnya kita bisa mengatasinya melalui komunikasi. Artinya nih, contoh di kantor nanti, misalnya kita tidak paham untuk mengerjakan, kalau saya misalnya sebagai auditor, saya tidak paham mengerjakan kertas kerja A. Artinya saya harus berkomunikasi dengan orang lain. Saya harus tanya dengan yang lain gitu. Atau saya pelajari melalui YouTube kah atau melalui eh, apa link yang dibagikan di grup gitu kan. Jadi saya bisa belajar, saya bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, artinya komunikasi itu bisa memecahkan masalah yang saya tidak tahu. Saya bisa belajar lagi untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya komunikasi diberikan tetapi tidak menciptakan pemecahan yang salah berarti hanya sekadar apa ya? Ini akan menjadi apa namanya? Hanya menjadi sebuah tuduhan. Jadi kayak gitulah, hanya mencari salah-salahnya aja gitu ya. Oh, salah, pokoknya salah, 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 salah. Nah, harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi harusnya memberikan solusi. Kalau memang ini salah, ada masalahnya, cari pemecahannya. Silakan bertanya dengan yang lain ataupun mencari di melalui media gitu ya. Jadi jangan 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 sungkan untuk bertanya gitu ya. Kemudian komunikasi yang berhasil bila meningkatkan kinerja ya jelas ya. Kalau kita eh, ada komunikasi harusnya kinerja kita itu semakin baik kecuali memang dari kitanya juga udah ogah-ogahan udah masa bodoh gitu ya. Kalau itu mau dikomunikasikan seperti apapun ya sudah harusnya sih ada perubahan dari diri sendiri gitu ya. Harus ada motivasi ya. Nah, ya, jadi ada kata-kata motivasi ya. Pertama ya, bagaimana kita memotivasi orang lain kalau diri sendiri tidak bisa dimotivasi. Jadi kalau komunikasi kita jelas, efektif, artinya ketika kita bisa memotivasi diri sendiri, harusnya kita bisa memotivasi orang lain dan harusnya kinerja orang lain bisa meningkat. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, seperti saya misalnya nggak tahu mengerjakan kertas kerjanya, ya kan. Kemudian saya akan minta bantuan. Nah, si pemberi informasi, teman saya, senior saya, rekan saya di kantor akan memberitahu kan, seperti ini ya caranya, mulai dari A, B, C, alur-alurnya, step-stepnya sejelas mungkin. Nah, kemudian dia akan mencoba memotivasi saya tentunya. Oh ya, kamu pasti bisa. Nah, saya juga akan seperti itu dengan orang lain. Oh bisa kok, kamu pasti bisa. Ini tidak begitu rumit. Nah, stepnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi artinya yang saya tidak tahu, saya akan menjadi tahu. Begitu juga dengan orang lain. Ya, karena tadi sudah tercipta hubungan, harusnya orang lain juga. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Sorry, tadi ada sedikit ini trouble tadi. Nah, jadi ada motivasi. Nah, motivasi inilah yang akan meningkatkan kinerja kita. Kalau kita tidak ada motivasi, tidak bisa memotivasi orang lain, kinerja akan berantakan. Ya, artinya tidak lagi tercapai tujuan dari eh, target yang sudah ditetapkan perusahaan. Oke, lanjut. Komunikasi yang berhasil yaitu membangun identitas dan
Citra maksudnya di sini adalah membangun apa ya? Citra diri, gambar diri atau identitas dari satu organisasi gitu ya. Baik itu instansi kita maupun diri kita sendiri. Nah, orang akan kenal. Oh iya, ternyata dia itu bisa memotivasi orang lain. Oh, ternyata dia bisa memberikan motivasi. Oh, ternyata si A itu bisa memberikan solusi lewat penjelasannya yang cukup baik gitu ya. Nah, sama orang juga akan melihat kita, kita juga akan menilai orang gitu ya. Kita juga kepribadian kita akan dilihat. Karena banyak teman-teman ya di lingkungan nanti ketika kita sudah menjadi PNS atau P3K ya, kita akan lihat nanti bahwa di sekeliling kita itu akan melihat kita semua. Ya, kita itu akan menjadi diteropong ya. Apalagi ini pengalaman saya yang saya dapat, anak-anak baru di dalam suatu kantor itu akan diteropong gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi akan selalu terpancar lagi. Oh, lihat oh si ini oh, si A si B si C ya ya gitu. Jadi memang itu mungkin sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya di setiap bagian gitu ya, di setiap instansi, bahwa orang-orang baru akan selalu lebih dilihat siapa nih orang gitu ya. Nah, jadi ciptakanlah komunikasi yang baik ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ini tanyakan atau yang mau ditambahin sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ya, oke. Ini hal pokok yang harus kita tahu. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ya, apalagi dalam pengerjaan TKP. Nah, kalau tadi kan adalah materi tentang komunikasi secara umum dan juga yang harus kita lakukan di dalam kantor, di dalam instansi, kita ini ya, di dalam bekerja gitu ya. Nah, nanti teman-teman dalam soal-soal TKP yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, ya, ketika kita dihadapkan pada soal-soal, kita harus lihat yang pertama, ya, yang harus kita fokuskan adalah jawaban di mana jawaban itu mengandung eh, apa teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu yang harus teman-teman ingat. Ada di dalamnya itu pemanfaatan pendayagunaan teknologi hampir sama dengan yang materi sebelumnya. Ya, kemudian di dalam jawaban itu ada pendayagunaan teknologi itu supaya bisa berkomunikasi, memberikan kemudahan berkomunikasi. Itu poinnya akan lebih tinggi. Ya, karena seyogianya teknologi informasi harus memberikan kemudahan berkomunikasi. Kemudian nanti di soal itu kalau teman-teman dapat, nah di situ ya ada pemanfaatan yang bisa dirasakan secara efektif oleh semua bagian, ya, oleh semua lini. Kemudian teman-teman bisa lihat nanti di soal di TKP-nya ya ada pengembangan diri, artinya ada kemauan untuk mau belajar menggali membuat inovasi ya untuk memperluas wawasan tentang teknologi dan informasi juga komunikasi ya. Kemudian poinnya juga adalah adanya kolaborasi atau kerjasama ya, adanya kerjasama. Jadi eh, poin yang lebih eh, tinggi nanti akan lebih dititik beratkan kepada terciptanya kolaborasi atau kerjasama antar bagian ataupun antar individu. Ini misalnya ada pertanyaan, eh, tidak apa kayak soal kemarin ya, tidak mengerti mengerjakan soal ini atau perangkat ini. Nah, kemudian berarti teman-teman harus cari di dalam TKP itu mana yang menggambarkan ya adanya kerjasama ya. Misalnya saya akan mengajak rekan saya untuk belajar bersama tentang perangkat baru gitu ya. Karena nanti mungkin ada jawabannya juga nanti ya kan. Saya akan mempelajarinya sendiri gitu ya kan. Ada mungkin nanti seperti itu. Atau saya akan menyerahkan orang lain untuk mempelajarinya. Ya, tidak salah seperti yang kita bilang yang saya sampaikan kemarin, tidak salah, tidak mencari salah, tetapi kurang efektif dan kurang tepat untuk menjadi jawaban TKP terkait
teknologi informasi dan komunikasi. Itu ya teman-temannya. Jadi beberapa poin menjadi tips ketika nanti teman-teman dihadapkan dengan soal-soal ya TKP yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Gimana? Ada nggak yang mau ditanya dari yang sini? Nah, yang poin ini aja ada yang mau ditanya? Apa? Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi nanti di dalam TKP-nya. Ya ini dia poin-poinnya, tips-tipsnya yang teman-teman harus pahami dulu di ini, diingat dulu gitu ya. Dan dalam nanti menjawab soal gitu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada, kalau sudah aman, oke, clear semua, kita lanjut. Oke, kalau yang tadi sudah oke, sudah clear. Oke, yuk, ini kan tadi harusnya. Nah, jadi ini ya teman-temannya, poin-poin yang perlu teman-teman ingat dalam pengerjaan TKP, khususnya dalam materi teknologi informasi dan komunikasi. Ini ya disatuin ya, teknologi informasi dan komunikasi, ya. Di dalamnya itu harus ada terdapat pemanfaatan atau pendayagunaan teknologi, terciptanya komunikasi, kemudian di situ adanya nanti kerjasama atau kolaborasi, kemudian adanya nanti pengembangan diri. Ya, baik itu dalam dibikin nanti jawabannya mempelajari, ya, atau mencari informasi tentang teknologi itu. Nah, itu sama dengan pengembangan diri ya. Artinya ada adaptasi, mencari wawasan baru gitu ya, teman-teman. Oke, yuk kita bisa coba lihat soalnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Tahu apakah di sana kelihatan? Ya. Coba boleh yang sebelah kiri dulu ya. Yang sebelah kiri maksudnya yang ini, yang soalnya yang ini hampir setiap minggu ya. Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang pribadi sampai ke dokumen-dokumen penting. Kendalanya adalah Anda pelupa, sama seperti saya. Saya juga memang agak pelupa orangnya, ya. Terkadang barang bawaan bisa tertinggal, ya. Belum lagi risiko kerusakan di perjalanan atau hilang. Jadi mungkin membawa dokumen penting atau barang penting gitu ya. Kita dokumen atau informasi yang kita pegang ini bisa saja hilang atau tertinggal karena kita pelupa gitu. Artinya apa sikap yang bisa kita lakukan? Ya, kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan dari kejadian tadi ya? Apakah menyiapkan jauh-jauh agar tidak lupa? Artinya menyiapkan dokumen itu lagi berarti dalam bentuk dokumen dokumen nyata gitu ya. Dokumen nyata misalnya dia dalam bentuk hard file kah atau dalam bentuk map, bundelan atau apa segala macam ya. Disiapkan jauh-jauh hari katanya biar nggak lupa gitu. Ya. Kemudian selalu membawa dokumen cadangan. Ya, dokumen cadangan ya berarti bisa jadi dalam bentuk hard juga, tetapi dibikin di tempat berbeda gitu. Maksudnya
Kalau ke sini nanti udah bikin di situ cadangannya, ke B bikin lagi cadangannya, atau membawa dokumen dalam perjalanan, ya ya sama aja berarti bawa dokumen juga gitu kan. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses, menyimpan dokumen di dalam hard disk ini ya mungkin dalam bentuk hard disk yang besar ataupun flash disk gitu kan. Kemudian tetap mempersiapkan seperti biasa. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ya, sepakat dan satu suara ya benar ya. Ya, jadi untuk jawaban yang ini ya sangat jelas sekali di dalam ininya ya. Tidak butuh penalaran yang begitu tajam gitu karena memang sudah cukup jelas sekali di situ ya. Di dalam jawaban C itu ya, di dalam jawaban C itu sudah ada terdapat pendayagunaan media teknologi, ada eh, apa ya, profesionalisme dalam bekerja, kemudian ada pengembangan diri, ya, kemudian menjadi lebih mudah, ada ya, mengefektifkan pekerjaan karena bisa diakses di mana saja gitu ya. Kemudian kalau sorry yang ini D ya, salah ketik kayaknya. Nah, yang nilai 4 itu D ya, bisa saja disimpan dalam flash disk tadi, hard disk tadi, tapi tetap resikonya lebih besar, resiko ketinggalan juga hard disknya atau bisa kena virus. Ya, ya, tapi bisa juga ya pilihan yang coba juga. Atau ya, selalu membawa dokumen cadangan tempat berbeda, tidak efektif juga ya kan? Ya, kemudian menyiapkan jauh-jauh agar tidak lupa ya, tidak ada pemanfaatan teknologi sama sekali. Kemudian apalagi ini tidak ada keinginan untuk bertumbuh atau belajar. Oke, lanjut. Ya, jadi menyadari bahwa ia mudah lupa. Sama, ini tentang orang yang pelupa juga ya teman-temannya. Jadi menyadari bahwa ia mudah orang yang pelupa, ia seringkali melewatkan jadwal kegiatan rapat. Disarankan, nah berarti ada saran untuk menggunakan aplikasi pengingat di telepon genggam. Nah, sikapnya, nah berarti ada orang yang menyarankan, yang memberikan informasi sama dia, memberikan berkomunikasi. Nah, bagaimana dia meresponnya, harusnya merespon untuk tentang sarannya itu gitu. Kalau teman-teman sebagai si Dedi gimana? Apakah mulai mencoba menggunakan aplikasi pengingat ketika merasa kegiatannya sedang sangat padat? Berarti hanya kegiatan yang sangat padat saja gitu. Menggunakan aplikasi pengingat untuk membantunya mengatur waktu, menggali pemanfaatan aplikasi pengingat, merasa lebih nyaman untuk mulai merapikan catatan kegiatan harian, pakai buku agenda sebanyak mungkin, menggunakan fitur-fitur pada aplikasi pengingat agar dapat merinci setiap kegiatan. Ya, oke. Umumnya E, tetapi ada yang B juga. Oke. Ya. Tidak ada jawaban salah atau benar. Kita berdiskusi. Kalaupun nanti misalnya jawaban yang saya berikan mungkin juga menurut saya ini yang lebih pas gitu ya. Coba kita diskusi gitu ya. Nah, sekali lagi ini bukan jawaban benar atau salah. Semuanya bisa benar. Ya, hanya mana yang kita rasa lebih tinggi ininya pemanfaatannya ya. Oke. Untuk yang paling rendah itu ya jelas D ya, tidak ada perubahan sama sekali.
Masih mau, ada yang jawab? Kayaknya ini Firliati jawabannya untuk yang ini ya, yang sebelah ya. Atau memang AE? Ada yang jawab selain E dan B untuk yang ini, yang Pak, yang Dedi, kasus Dedi? E, E, C. Oke ya. Nah jadi saya rasa sih nggak ada yang jawab D ya. Ya. Benar. Jadi yang ini menggunakan aplikasi pengingat untuk membantu mengatur waktu dalam mengikuti ya. Menggunakan pemanfaatan aplikasi untuk membantu ada efektivitas ya dari penggunaannya, kemudian pekerjaannya bisa dilaksanakan dengan baik. Yang hampir sama dengan itu ya, itu ada C ya, menggali pemanfaatan aplikasi pengingat ya, kan aplikasi pengingat ya intinya ya, aplikasi pengingat. Nah, kemudian menggunakan fitur-fitur pada aplikasi pengingat. Ya, sebetulnya sih bukan lagi harus menggunakan fitur-fitur ya. Cukup satu sebetulnya ya. Fitur apa yang ada di dalam aplikasi itu gitu ya. Nah, satu saja, tidak perlu kita cari-cari fitur lain. Fokus saja bahwa ya dalam menggunakan aplikasi pengingat gitu ya. Kemudian mencoba menggunakan aplikasi ya, masih mencoba dan ini ya, dan kemudian mana tadi lagi? Oh, mana dia? Ya. Kemudian yang paling rendah itu adalah merasa lebih nyaman. Pokoknya kalau ada kata-kata yang merasa lebih nyaman, tidak peduli, nah itu udah bisa langsung poin paling rendah ya teman-teman ya. Kalau di dalam soalnya, di dalam jawabannya ada poin-poin yang dikatakan lebih rendah, lebih rendah, tidak mau melakukan sesuatu, anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja, tidak peduli, lah itu pasti sudah lebih rendah. Jawaban yang paling tinggi itu adalah adanya kemauan, adanya pemanfaatan, adanya efektivitas, adanya profesionalisme. Nah, itu paling pasti lebih tinggi. Yang mungkin ya bisa jadi 5, bisa jadi 4 gitu ya. Nah, kemudian hari ini adalah staf perpustakaan yang bertugas untuk melakukan pendataan dan penataan buku. Berarti didata, ditata lagi bukunya ya. Tapi banyak pengunjung yang mengeluhkan sulitnya mencari buku-buku di rak buku yang tersedia meskipun sudah diberikan kategori. Harusnya yang kita lakukan adalah ya, bekerja sama dengan ahli komputer. Ya bisa ya, benar. Nah, membuat daftar judul buku di aplikasi komputer. Ya, ya, membuat daftar tertulis judul buku pada setiap rak buku bisa. Ya, berarti manual, tulis satu-satu gitu ya. Tuliskan pakai tulis tangan gitu ya. Mencoba mempelajari cara membuat aplikasi pencarian buku, kemudian digunakan untuk memudahkan pengunjung mencari buku. Meminta staf lain membuat daftar buku. Benar juga, walaupun ini artinya kita tidak mau mengembangkan diri gitu ya kan. Minta orang lain untuk ngerjain gitu ya. Nah, kira-kira gimana teman-teman yang ini? Gimana, ada yang ini? Nah, tadi udah kayaknya Firly sih tadi udah jawab juga ya. Iya, ya. Coba kita lihat. Kebanyakan D, ada juga A. Oke ya. Jadi yang paling rendah C, jelas tidak ada pemanfaatan teknologi di dalamnya. A, masih menggunakan manual, ya tulis saja semuanya, taruh di rak buku gitu. Bisa digunakan ya bisa aja gitu. Tapi tidak sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian E, nyuruh orang lain, ya gitu ya, nyuruh orang lain untuk bikin.
walaupun pemanfaatan teknologi tapi meminta orang lain, ya artinya kita tidak mau mengembangkan diri kita, malah nyuruh orang. Yang poin 3 ini ya bekerja sama dengan ahli komputer untuk membuat situs pencarian. Sebenarnya bagus sih ya ada kata-kata bekerja sama, cuma yang kurangnya itu adalah pengembangannya bukan lagi sama dia, tetapi ahli komputernya. Dia hanya artinya bekerja sama itu kan tidak jelas apakah bekerja sama itu ahli komputernya membuat semua, dia hanya tinggal mengikuti atau bagaimana. Itu hanya karena kurang-kurang ini, kurang jelas aja poin yang di situ gitu ya. Bekerja sama itu dalam eh, seperti apa, kemudian sampai di mana gitu ya. Apakah dia ikut di situ belajar untuk membuatnya gitu. Kenapa bisa B dengan D ya? Karena di situ dia ada pengembangan diri sendiri ya, di mana yang B itu dia membuat sendiri daftar itu, kemudian dibuat di komputer, artinya ada pembelajaran, artinya ada keinginan untuk mencari tahu dulu gitu ya, namanya juga pemanfaatan teknologi informasi ya. Kalau yang B dia membuat daftar dulu di buku, kemudian menyimpannya di komputer pengunjung ya. Ini cukup baik, cukup efektif. Dan juga yang D ya, mencoba mempelajari. Setelah dipelajari kan, ini dipelajari dulu nih, sudah dipelajari, ada kegiatan belajar dulu, ada kegiatan mencari tahu, dipahami. Setelah dicari tahu, buat aplikasinya ya. Misalnya dia bikin aplikasi pencarian buku, kemudian di-share lah di perpustakaannya supaya pengunjung dapat mencari buku secara gampang, secara mudah melalui aplikasi. Misalnya di dalam mejanya itu sudah disediakan aplikasi tertentu, nah tinggal diklik, ya kan? Kemudian nanti akan muncul judul-judul apa aja gitu ya. Ya kurang lebih yang bersama dengan B gitu. Cuma di D lebih lengkap dan lebih stepnya lebih jelas gitu ya. Menurut saya gitu. Makanya misalnya teman-teman ada yang mau ini, silakan. Ya, kalau jawaban sih rata-rata ya D dengan B ya, D dengan B. Ya, ya masih dapat lah ya, maksudnya berarti poin 5 dan poin 4 gitu ya, kurang lebih ya. Kalau poin 5, poin 4, poin 5, poin 4, poin 5, poin 4. Nah, satu yang aku lupa teman-teman, yang saya lupa dari kemarin itu, ada nggak dari soal-soal yang kita berikan itu yang khususnya yang TKP ini yang teman-teman dapat poin yang diberikan, yang saya berikan ya, maksudnya yang kita pelajari bersama ya selama 3 hari ini ya, dari seluruhnya itu teman-teman dapat poin 5 semua. Apakah ada dapatnya poin tinggi semua gitu? Ada nggak teman-teman? Nggak ada Tidak ada coach. sih. Kalau hari pertama kemarin kan 6 6 kalau nggak salah, ini 3 berarti 15 gitu. Ada nggak yang kurang lebih dapat ini semua 5? Hmm, iya. Asih jawab nggak ada. Oh berarti Asih juga nggak ya? Nggak ada ya. Yang lain nggak ada juga ya. Yang dapat 5 semua ya dari mulai hari pertama sampai hari ketiga ini. Nggak ada coach. Nggak ada ya. Oh ya. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi yang kalau rata-rata 5 dengan 4 dapat lah ya. Artinya tidak ada yang dapatnya 1 atau 2 gitu. Apakah ada juga yang dapat 1 atau 2 gitu? Kalau 5 dengan 4 sih kita masih inilah ya, masih masih proud lah ya, masih bisa lah gitu. Cukup tinggi lah 5 dengan 4. Ada nggak kira-kira yang dari hari pertama sampai hari ketiga dapatnya 1 gitu ya? 1, 2, 1, 2 ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, Kecil nih. mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan sih aman-aman lah ya. Jangan jangan sampai kita uh, tidak mengerti. Pokoknya intinya TKP itu teman-teman ya, ya. Intinya TKP itu adalah eh sebentar ya. Ya, ya. Jadi intinya TKP itu adalah bagaimana penggambaran kita sebagai seorang ASN ya.
Maaf, kelihatan nggak teman-teman di tempat teman-teman? Soalnya di sini tadi keluar dia. Muncul nggak PPT-nya ya? Muncul, Coach. Iya ya. Ya, jadi intinya bahwa TKP itu menilai karakteristik dari teman-teman sendiri, bagaimana ketika teman-teman nanti sebagai seorang staf, sebagai seorang pemimpin, ya, yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kantor teman-teman ataupun di masyarakat sekitar. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan juga kemarin bahwa untuk menjawab TKP itu, ya, yang jelas kita harus cari yang paling idealnya, gitu ya teman-teman. Ya, eh, harusnya idealnya seperti apa seorang pemimpin atau seorang karyawan, itu ya. Itulah yang bernilai lebih gitu. Nah, khusus untuk yang TIK ini, ya, sosial budaya, TIK dan komunikasi, ya, kemarin juga kita sudah sampaikan, tapi saya rangkum lagi ya. Intinya yang pertama sosial budaya itu nanti yang teman-teman lihat dalam TKP itu adalah adanya kerjasama, profesionalisme, ya, ya, kemudian adanya keinginan untuk membantu dan menolong, ya. Kemudian untuk teknologi informasi komunikasi adanya pemanfaatan teknologi di dalam jawabannya. Kemudian bisa menggali potensi adanya terciptanya komunikasi yang efektif. Nah, itu nilai-nilai itu yang akan bernilai lebih tinggi ya dalam soal-soal itu gitu. Ya, kalau teman-teman ketemu dengan kata-kata atau kalimat, ya, membiarkan saja atau mendiamkan saja atau tidak mau tahu, itu sudah pasti nilainya paling kecil. Jadi bisa langsung teman-teman, oh ini enggak, coret langsung ya. Jadi bisa fokus ke yang ini. Jadi satu lagi teman-teman, mengerjakan TKP fokuslah kepada yang ideal-idealnya saja. Ya, jadi jangan bohong-bohong waktu kalau sama dengan pengerjaan TIU ya. Kalau TIU kan kita cari mana yang kalau logika gitu kan, kita lihat logikanya mana yang dapat nih nalarnya. Nah, hampir sama dengan TKP teman-teman. Ya, ketika kita melihat jawaban itu langsung lihat jawaban yang paling ideal bagaimana seharusnya. Ya, ketika sudah ada kalimat-kalimat seperti yang tadi itu sudah langsung eliminasi. Jadi bisa fokus gitu teman-teman. Fokus kepada jawaban yang tinggi gitu. Nah, dari 5 itu mana nih yang nggak masuk akal? Ya, bukan yang nggak masuk akal. Mana nih yang eh, tidak sesuai dengan konteks yang diminta? Artinya tidak sesuai itu kalau dia berkaitan dengan teknologi harusnya kan ada teknologi yang dijawab. Tidak ada, coret. Kemudian ketika tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri itu sudah pasti lebih rendah, coret ya. Jadi fokus ke situ saja supaya waktu kita tidak terbuang ya. Tidak harusnya sih tidak perlu untuk membaca semua jawaban kecuali memang mirip-mirip sekali ya. Nah, itu memang agak lumayan ya harus ya. Tetapi kalau dia soal di dalam jawaban sudah ada kalimat-kalimat yang tadi, itu enak tuh. Kita tinggal coret aja. Fokus ke jawaban yang nilainya tinggi. Ya, nah gitu ya teman-temannya. Kira-kira sampai di sini ada untuk pemaparan sih eh, sudah selesai. Ya, pemaparan sudah selesai. Kemudian soalnya tadi yang nggak usah begitu banyak. Nah, sama sih dengan soal yang kemarin kan gitu teman-teman ya. Sama dengan soal yang kemarin ya, masih berkaitan, makanya yang hari ini tidak begitu banyak ya. Kemarin sudah 6 3 jadi ada 15 soal gitu ya. Yang kita coba sama bahas ya. Jadi itu pemaparan yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, baik mengenai materi tadi ataupun mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, kita bahas bersama-sama ya. Di sini juga ada Coach Gali yang bisa nanti membantu menjawab gitu ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi semangat untuk teman-teman semua. Selamat bekerja keras, belajar keras ya untuk mencapai yang dituju ya untuk menjadi PNS ataupun P3K ya. Eh, apa ya, apapun yang sudah kita sampaikan teman-teman ya, yang coach-coach sudah sampaikan baik hari pertama sampai hari ini ya, itu semuanya adalah motivasi, dorongan, informasi untuk
teman-teman. Tetapi ya pelaksanaan akhir, eksekusi akhir tetap ada di tangan teman-teman. Ya, jadi segimanapun kita mau motivasi seperti yang tadi di soal, kalau memang tidak ada motivasi dari diri sendiri sulit ya. Tapi kalaupun misalnya kita agak masih kurang untuk motivasinya, tetapi di dalam kamu sendiri sudah dapat motivasi yang tinggi, nah itu eh, biasanya sih lebih baik gitu ya, hasilnya lebih baik. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, eh, selanjutnya bisa saya kembalikan kepada Coach Gali ya, ataupun misalnya teman-teman mau bertanya silakan ya. Coach Gali, silakan Coach. Oke, oke teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Ada dari coach. Mari? Silakan. Mau nanya untuk masalah yang pembahasan kayak soal-soal untuk P3K itu jadwalnya kapan ya coach? Pembahasan soal-soal P3K. Iya. Yang khusus materi, Iya. submateri apa ini? Yang khusus pembahasan kayak manajerial, terus untuk P3K khusus gitu loh coach. Kalau yang pembahasan soalnya kan kita kan ngikut yang di materi yang disampaikan. Kalau yang P3K ini kan sama dia. Nah, yang dibedakan itu adalah di materi teknisnya. Nah, kalau di kompetensi teknis P3K itu kan dia sudah masuk ke bidang formasi jabatan. Nah, nanti di situ nanti baru pembahasan soal-soal. Kalau pembahasan soal khusus itu kan nanti besok kan hari Kamis. Hari Kamis itu kita berikan soal, Jumat kita bahas. Itulah pembahasan soal-soal. Oke coach, thank you. Oke. Teman-teman yang lain? Coach, untuk materi minggu ini bisa PPT-nya bisa dikirim di grup nggak ya? Ya, dia per tiap 1 minggu kan nanti kita kirimkan slide materi yang sudah disampaikan di Zoom. Nanti kita share di grup. Oke, Coach. Ya. Jadi untuk yang TKP minggu ini itu antara komunikasi sama teknologi informasi itu saling keterkaitan. Jadi seperti surat di Kemenpan RB tentang ambang batas dan juga materi yang akan diujikan itu. Untuk TKP itu memang ada sekitar 5 jenis materi, termasuklah di materi kita yang sekarang, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jenis materi ini itu berputar antara bagaimana cara kita komunikasi dengan atasan, bawahan, rekan dalam lingkungan kerja ataupun dalam kehidupan sosial. Nah, untuk TKP ini itu namanya kan tes karakteristik pribadi, itu bukan mencari jawaban yang betul atau jawaban yang sesuai dengan karakteristik kita. Seperti yang dulu kan orang bilang TKP isi sesuai dengan apa yang sesuai dengan
karakter kita gitu kan. Sebenarnya kurang tepat sih. Kalau sifatnya seperti pertanyaan-pertanyaan psikotes mungkin lebih tepat. Tapi kalau untuk TKP ini kuncinya adalah mencari jawaban yang paling sempurna, jawaban-jawaban yang paling ideal dari beberapa pilihan yang ditawarkan di situ. Oke. Gimana kawan-kawan?